Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Herdiansyah dari kelas manajemen A. NIM saya 340219006. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal atau tugas yang sebelum UAS yang sudah di PowerPoint-kan. Ini judul saya, peran peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan implikasinya terhadap ketahanan masyarakat. Di sini ada fenomenanya. Latar belakang perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan mutu kesehatan warga negaranya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain disebutkan dalam UUD 1945, perhatian pemerintah dapat dilihat pada visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan 2005 sampai 2025, yaitu masyarakat diharapkan memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya di berbagai daerah, dikutip oleh Jawa Post Rabu 1 Januari 2014, halaman 11. Sampai diresmikannya BPJS Kesehatan, masih banyak kalangan yang kurang paham dengan program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Bukan hanya peserta, pihak pemberi layanan kesehatan juga banyak yang tidak paham tentang program baru tersebut. Polos dan kawan-kawan 2014. Sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian atau masalah. Rumusan masalahnya terdiri dari dua. Yang pertama, satu, bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Hasanuddin Brahmana. Yang kedua, bagaimana implikasi peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Hasanuddin Brahmana terhadap pelayanan masyarakat. Tujuan penelitian: satu, terdiri dari dua. Satu, untuk mengetahui peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Hasanuddin Brahmana. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi RSUD Hasanuddin Brahmana dalam menerapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Lokasi penelitian ini bertempat di RSUD Hasanuddin Brahmana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pejabat struktur rumah sakit atau direktur kabin pelayanan, pejabat fungsional, dan para kepala bangsa dan kepala bagian, tenaga medis atau dokter spesialis dan dokter umum, dan para medis atau perawat dan bidan, pasien atau keluarga pasien, dan petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit. Teori variabel sampai teori hubungan variabel. Sini ada tiga. Eh, kerangka pemikiran kerangka pemikiran BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun, PNS dan TNI Polri, veteran, perintis kemerdekaan, beserta keluarganya dan badan usaha lainnya atau rakyat biasa. Sehubungan dengan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarga di Indonesia, khususnya di Sumatera. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dan Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyelenggara Jaminan BPJS diharapkan dapat berlangsung dengan baik.
melalui peraturan perundangan yang lebih operasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2013 tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan program jaminan sosial telah diatur dalam pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, termasuk di dalamnya tentang pelayanan kesehatan kepada penyelenggara jaminan sosial BPJS, teori variabel sampai teori hubungan variabel. Ada tiga. Yang pertama, peran. Menurut Sujono Sukanto 2002-243, peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. RSUD. Menurut Supartiningsih 2017 juga mendefinisikan rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir baik dari sarana prasarana kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Yang ketiga, BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan, merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan atau Kementerian Kesehatan RI 2013. Lanjut ke pembahasan. Satu, faktor yang mempengaruhi peran BPJS Kesehatan. A. Mekanisme pencairan klaim oleh pihak BPJS. Dalam mekanisme pencairan klaim oleh pihak BPJS pelaksanaan jaminan kesehatan, klaim pembayaran tidak dibayarkan oleh pemerintah, tetapi diserahkan pada pihak BPJS Kesehatan via sistem anggaran. Untuk aspek keuangan, RSUD Aslim Hasan Dinda Rahmana yang merupakan SKPD dan dari pemerintah Bengkulu Selatan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. C. Kondisi sarana prasarana sebagai instansi pemerintah. RSUD Samsudin Rahmana Bengkulu Selatan merupakan rumah sakit kelas C yang sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. D. Kualitas SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan tenaga rumah sakit yang penting. Di samping sarana dan prasarana serta dana, faktor kesadaran masyarakat. Dua, kualitas pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Asmedi Namramana dapat ditunjukkan hal sebagai berikut. A. Upaya meningkatkan fasilitas fisik dan sarana prasarana. B. Upaya peningkatan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Tiga, implikasinya terhadap ketahanan masyarakat. Menurut Oktari 2016, ketahanan lembaga kesehatan harus mempunyai beberapa indikator, yaitu ketahanan fisik atau physical resilience, ketahanan social resilience, ketahanan economic resilience, dan ketahanan institusi dan atau kelembagaan institusional resilience. Satu, ketahanan fisik. Pembiayaan BPJS tidak mencakup program-program mengenai pengelolaan faktor risiko, penyakit, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dua, ketahanan sosial BPJS diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Tiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan salah satu pelajaran dinamis dari konsep ketahanan nasional. Yang terakhir, kesimpulan. Satu, dalam upaya kemudahan bagi masyarakat dengan kesulitan ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, maka mekanisme BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan dalam sisi lain, peran BPJS dalam meningkatkan ketahanan masyarakat melalui upaya meningkatkan keterjangkauan fasilitas kesehatan berkurang dengan adanya ketidaktersediaan obat-obatan yang diresepkan dokter di luar obat yang terdaftar dalam DPHO BPJS Kesehatan, sehingga pasien BPJS Kesehatan harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini memberikan beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Dua, dalam upaya peningkatan fasilitas fisik dan sarana prasarana rumah sakit menunjukkan adanya pengaruh positif. Tiga, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat telah dilakukan upaya peningkatan profesionalisme
dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait kasus yang muncul karena kurangnya kompetensi pegawai BPJS dan pegawai rumah sakit sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan. Kasus tersebut adalah penggunaan kartu identitas BPJS Kesehatan oleh orang lain dan ada kesan di mana pelayanan berbelit-belit. 4. Upaya peningkatan program promotif dan preventif dalam pelaksanaan dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Bengkulu Selatan, seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi untuk anak bermasalah yang tidak dapat dilayani paskes pertama, layanan keluarga berencana seperti kehamilan bermasalah, pelayanan vasektomi dan tuberkulomi, dan kasus lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.